Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di chapter 9 ya dari bukunya Slavin, pembelajaran berbasis teknologi. Ya, kita akan berfokus hari ini di instructional television and embedded multimedia. Nah, kita juga akan membahas ya di video keempat ini tema ke-8 ya, bring your own device, tantangan integrasi teknologi dan internet untuk guru. Baik, kita mulai saja ya. Nah, instructional television itu prinsipnya program televisi pendidikan itu ya, jadi seperti Sesame Street ya, atau TV edukasi ya kalau di Indonesia ya, Kemdikbud ya, dulu ada TPI juga, Televisi Pendidikan Indonesia, tapi sekarang sudah tidak ada ya. Nah, dari hasil studi itu menunjukkan bahwa televisi pendidikan itu memberikan efek yang positif ya pada siswa ya. Penelitian juga menunjukkan bahwa anak yang banyak menonton acara TV edukasi itu memiliki kemampuan membaca yang lebih baik ya. Nah, sementara anak yang banyak menonton acara non edukasi itu lebih buruk performanya dari rata ya dalam kemampuan membaca ya. Nah, embedded multimedia itu mengintegrasikan multimedia dalam proses pembelajaran ya, misalnya segmen video dalam pembelajaran gitu ya. Dalam sebuah studi eksperimen itu menunjukkan adanya peningkatan kemampuan membaca anak ya ketika ada penambahan unsur multimedia ya. Jadi di sini dia ada instruksi membaca animasi dan fragmen boneka ya, role play boneka gitu yang berdurasi 5 menit ya. Isinya itu instruksi pengucapan huruf ya, instruksi huruf dan pengucapannya gitu ya. Nah, ini meningkatkan kemampuan membaca anak gitu. Nah, hasil penelitian review juga menunjukkan bahwa siswa itu belajar lebih banyak dengan materi animasi ya dibanding gambar yang statis gitu. Nah, instructional television dan embedded multimedia itu ada beberapa kategorisasi ini gitu ya. Jadi ada yang namanya assistive technology ya, computer assisted tutoring, dan technology application when all students have internet access ya. Jadi assistive technology ini bagian ini kita bahas secara singkat saja ya. Jadi assistive technology itu terkait teknologi yang membantu siswa dengan keterbatasan fisik ya, seperti tunarungu ya, tunadaksa, kesulitan berbicara gitu ya, kesulitan penglihatan ya, vision impairment ya. Nah, ini misalnya contohnya misalnya keyboard komputer yang didesain secara khusus ya untuk yang memiliki keterbatasan fisik di jari-jarinya gitu ya. Kemudian ada juga screen readers atau untuk yang kemampuan melihatnya itu kurang ya, low vision itu ya. Kemudian juga ada magnifiers ya, membesarkan bagian tertentu dari layar itu untuk yang terkait vision tadi ya. Nah, terkait ini akan lebih banyak dibahas di bab 12 sebenarnya ya. Itu nanti kita belajar terkait learner with exceptionalities ya. Nah, yang kedua itu computer assisted tutoring itu aplikasi yang
didesain untuk proses tutoring individu ya, yang biasanya itu one on one. Nah ini one on one dalam artian langsung gitu ya, satu tutor satu siswa. Nah ini menggunakan bantuan komputer gitu ya dalam proses tutoring ya. Nah ini membuktikan, ada studi yang membuktikan bahwa computer assisted tutoring itu tetap efektif ya dengan 6 siswa gitu ya, dibanding yang one to one tutoring gitu ya. Itu, nah silakan dicek ya di bukunya Slavin ya, di bab 9 ya, terkait contoh-contohnya ya. Nah yang ketiga adalah akses internet bagi keseluruhan siswa gitu ya. Jadi ketika siswa itu semua memiliki akses internet, itu akan sangat membantu dalam penerapan teknologi selanjutnya gitu ya. Jadi sebelumnya teknologi itu terbatas penyebarannya karena keterbatasan akses internet ini gitu ya. Nah ini tentu saja guru akan tidak akan menerapkan suatu pendekatan teknologi yang membutuhkan internet ketika ada sebagian saja dari siswa itu yang tidak memiliki akses internet gitu. Nah paling tidak sekarang itu, terutama di masa pandemi ini, ada siswa didorong ya oleh keadaan itu untuk bisa memiliki akses internet gitu ya, walaupun dalam variasi yang beragam gitu ya. Nah namun secara umum itu akses ke internet itu memang semakin besar ya, masanya itu ya. Jadi ini terbantu dengan adanya penyebaran digital devices ya, peralatan digital ya, terutama smartphone, kemudian tablet yang harganya semakin terjangkau ya. Juga adanya semangat dari sistem sendiri yang semakin ke arah paperless gitu ya, mengurangi penggunaan kertas ya dalam pendidikan itu. Oke, itu selanjutnya ke poin 8 itu bring your own device ya. BYOD itu adalah gerakan yang memotivasi siswa untuk membawa peralatan apapun ya yang mereka miliki ke sekolah gitu ya. Jadi yang misalnya tablet, smartphone ya, laptop ya, atau alat device lain yang tentu saja membutuhkan akses internet gitu ya. Nah ini ketika ada device ini, maka ada beberapa strategi pembelajaran yang bisa dimanfaatkan selanjutnya gitu ya, seperti blended learning ya, di sini flipped classroom dan digital homework gitu. Nah blended learning itu saya pikir ini sudah sebelumnya sudah kita bahas juga ya. Blended learning itu mengkombinasikan pembelajaran biasa ya dengan beragam aplikasi yang berbasis internet gitu ya. Nah termasuk yang sebelumnya kita bahas ya, CAI ya, Computer Assisted Instruction ya, atau beragam aplikasi lainnya ya. Jadi memungkinkan siswa itu belajar di tidak hanya di kelas ya, tapi di rumah gitu ya juga gitu ya. Jadi keduanya bisa dilakukan gitu ya. Nah kemudian flipped classroom itu sebenarnya ini masih masuk ke blended learning ya. Jadi guru mempersiapkan materi pembelajaran ya bersifat digital ya, bisa diakses oleh siswa secara online. Kemudian siswa diharapkan mempelajari materi tersebut ya, juga merespon ya jika ada di situ
ada pertanyaan dia menjawab, ada apa, dia juga ada yang kurang jelas dia bisa mengajukan pertanyaan gitu ya. Nah, jadinya nanti ini yang sudah dilaksanakan secara digital, secara online gitu. Nah, kemudian nanti proses pembelajaran di kelas itu difokuskan pada kegiatan belajar yang lain ya, seperti cooperative learning ya, collaboration, juga project based learning ya. Nah, atau aktivitas lain yang prinsipnya harus ada kehadiran siswa dan guru gitu ya. Nah, bisa juga ini difokuskan untuk mereview atau mengulang ya bagian dari yang sudah disampaikan di materi digital yang belum dipahami oleh siswa gitu. Nah, yang terakhir adalah digital homework ya. Nah, ini otomatis ini ketika akses internet itu tidak lagi menjadi masalah ya, maka pekerjaan rumah itu bisa memanfaatkan teknologi ini gitu ya. Nah, bisa berupa tugas ya yang biasanya dikumpulkan itu secara langsung, ini dikumpulkan dan dibahas atau direview secara online gitu ya. Atau ada, jadi tugasnya tetap sama gitu ya, atau ada tugas alternatif lain ya, seperti project yang yang sifatnya digital ya, tadi sebelumnya sudah kita bahas juga ya. Nah, atau aktivitas kreatif lainnya gitu ya, tugas-tugas kreatif yang melibatkan teknologi gitu ya. Nah, ada juga keterlibatan materi online di sini ya. Jadi misalnya Khan Academy ya, itu bisa menjadi alternatif sumber materi gitu ya. Kemudian siswa mempelajari materi di sana. Nah, kemudian guru memberikan PR terkait materi tersebut gitu ya. Nah, itu saya pikir itu. Oke, selanjutnya adalah tantangan integrasi teknologi. Ada beberapa yang harus kita batasi gitu ya. Di sini ada tantangan dari cyberbullying ya, penggunaan telepon di kelas, juga keselamatan dan keamanan siswa. Nah, ini tantangan integrasi teknologi yang pertama adalah cyberbullying ya. Jadi akses teknologi ini memang membuat adanya kemungkinan bentuk bullying yang baru gitu ya, yang berbeda dari yang biasanya terjadi gitu ya. Nah, cyberbullying ini bisa terdiri dari ancaman atau penghinaan dari satu individu ke individu lainnya gitu ya, melalui pesan singkat atau media lain di internet gitu ya. Bentuk-bentuknya itu bisa contoh aktivitasnya itu sangat beragam ya, misalnya penyebaran rumor, kebohongan ya, materi digital yang memalukan, penghinaan dan sebagainya gitu ya, dan sumbernya itu tidak diketahui ya, maksudnya secara anonim gitu ya. Itu yang pertama adalah cyberbullying. Nah, yang kedua adalah penggunaan telepon di kelas ya. Jadi memang kemajuan di bidang teknologi itu yang terkait pendidikan itu penggunaan telepon atau smartphone ini memiliki potensi yang besar gitu ya, untuk bisa membantu proses pembelajaran di kelas gitu. Nah, namun demikian ada juga sisi negatifnya gitu ya, dari diperbolehkannya siswa menggunakan smartphone di kelas gitu ya. Jadi misalnya di sini ada distraksi dari jejaring sosial atau konten-konten lain yang bisa didapatkan secara online gitu ya. Nah, kemudian juga kemungkinan jadi sarana kecurangan gitu ya, dan sebagai sarana cyberbullying ya, yang barusan kita bahas ya. Jadi di sini ada perlu adanya pembatasan atau pengaturan ya penggunaan smartphone ya dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir adalah poin ketiga, keselamatan dan keamanan siswa. Jadi
penggunaan internet ya oleh siswa itu bisa mengakibatkan sarana yang mengancam keselamatan keamanan siswa gitu ya. Nah, ada beberapa aktivitas yang mengancam ya, ini diantaranya adalah terkait cybercrime ya, seperti pornografi ya, beragam jenis penipuan ya, penipuan finansial misalnya ya, ada yang namanya phishing ya, itu yang dari phishing itu ya, mencari informasi, berusaha menipu individu untuk mengeluarkan informasi yang terkait keadaan finansial atau terkait data privatnya gitu ya. Ada juga carding ya, kalau kalian pernah mengetahui ya, jadi pencurian informasi kredit card itu, membeli barang dengan ke kartu kredit orang lain, data informasi kartu kredit orang lain gitu ya. Ada cyber extortion juga ya, online harassment ya, ini termasuk cyberbullying, termasuk sini ya. Online predator ya, cyber stalking ya, juga cyber racism itu masuk segini itu ya. Itu nah, penggunaan internet ini, penggunaan teknologi ini, siswa itu harus selalu diingatkan ya untuk tidak memberikan informasi personal ya ketika online ya gitu. Kemudian juga jangan bertemu dengan individu yang tidak dikenal ya, jangan juga sharing sesuatu yang tidak ingin didengar atau dilihat ya, nah, termasuk gambar, video ya. Kemudian jangan pernah memberikan username, password ya, atau informasi keuangan apapun gitu ya, misalnya melalui email ya, walaupun itu terlihat dari berasal dari institusi yang dikenal ya, misalnya dari bank gitu ya, dari universitas juga, atau dari sekolah gitu ya. Ini perlu selalu diingatkan ke siswa gitu ya. Nah, hanya menggunakan kartu kredit pada website yang aman itu ya. Nah, ini beberapa tambahan tips ya untuk keamanan di internet itu ya. Nah, dari bab 9-nya Slavin ya, tidak menggunakan nama asli gitu ya, tidak berbagi password ya, selalu log off ya, kemudian tidak download sesuatu dari website yang tidak dikenal ya, tidak memberikan personal information, jangan berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal ya, cek privacy setting ya. Nah, kemudian juga tadi yang sudah kita singgung ya, tidak sharing gambar ya, informasi digital ya, yang tidak ingin diketahui oleh orang lain gitu. Nah, itu poin 9. Yang terakhir adalah poin 10, internet untuk guru ya. Jadi internet itu menyediakan beragam ya sumber untuk guru sebenarnya, untuk perencanaan pembelajaran gitu ya. Misalnya website terkait guru ya, forum-forum itu guru saling memberikan, bertukar informasi, saling mendukung ya, berbagi ide, juga problem solving gitu ya. Banyak sekali ya, jadi yang sarana yang bisa digunakan guru gitu ya. Di sini yang secara personal bisa digunakan guru ya, discussion boards ya, diskusi tadi di forum tadi, kemudian web authoring ya, itu guru menyampaikan materi, memberikan tugas, membuka forum diskusi ya, melalui web atau blog ya, atau melalui sistem terintegrasi ya. Kemudian juga professional development ya, guru dapat mengembangkan kemampuan profesionalnya gitu ya, dengan mengikuti online course ya, atau training yang online gitu ya. Ini future learn ya, salah satu contohnya gitu ya.
Kemudian juga audio and video conferencing gitu ya, kuliah daring atau rapat dengan staf pengajar lain secara sinkron ya. Yang ini sudah banyak kita temui ya, terutama di masa pandemi ini. Nah, baik, itu saja. Ini bagian terakhir dari pembahasan di chapter 9. Jika ada pertanyaan silahkan diposting di forum ya. Selalu cek ke sumber aslinya di bukunya Slavin. Terima kasih, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.